Malam ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Tentunya ini adalah sesuatu yang luar biasa karena tidak semua orang itu bisa berbahagia seperti bahagianya kita. Tidak semua orang bisa guyu ketika ketemu koncone. Kadang ketemu koncone malah di grup ruame gelut, tapi lek ketemu ngeten iki yang guyu ngoten niku biasa. Nah, ini yang luar biasanya Allah itu memberikan rezeki kepada kita itu tidak mesti berupa nominal uang, bisa jadi rezeki itu berupa kebahagiaan, rezeki berupa teman-teman yang baik, rezeki berupa keluarga yang menyenangkan, rezeki berupa kesehatan, rezeki berupa akhlak yang baik, rezeki berupa suasana yang menyenangkan. Itu semua adalah sesuatu yang kalau dinilai dengan nominal itu kadang jauh lebih besar. Meskipun banyak orang itu menyangka bahwa rezeki itu ya wis gaji yang kita peroleh, uang yang kita dapatkan, tapi sebenarnya lebih dari itu adalah kadang-kadang uang itu digunakan untuk membeli kebahagiaan, digawe rekreasi, digawe yang itu kadang menghabiskan uang yang banyak. Sementara tanpa itu kita bisa bahagia, berarti kita mendapatkannya itu tanpa dengan nominal yang kita miliki. Atau kadang-kadang jika seorang itu diberikan anak yang baik, anak yang solih, kalau kebalikannya ada orang itu diberikan harta yang melimpah, tapi kemudian anak-anaknya itu yang duablek, kadang-kadang ngentek ini ngentek dunia di wong tua. Ngentek itu makanya kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah, dan kita harus selalu meyakini bahwa rezeki yang diberikan Allah itu adalah dalam berbagai macam jenisnya, berbagai macam bentuknya, yang itu semua sudah ditakar, tidak akan keliru, tidak akan berpindah tangan kalau itu memang sudah rezeki kita. Maka selalu mari kita mengucapkan rasa syukur kita ungkapkan dengan kalimat alhamdulillah. Jadi rasa syukur itu tidak hanya diucapkan dengan kata, tapi juga dirupakan dengan perbuatan, dengan menggunakan fasilitasnya untuk kebaikan-kebaikan. Itu adalah bentuk rasa syukur. Tapi meski demikian, mengungkapkan rasa syukur itu juga diajarkan dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi dua-duanya. Jadi tidak bisa cuma dengan perbuatan tok, perlu diungkapkan. Tidak hanya berupa ungkapan tok, tapi juga harus dibuktikan. Jadi dua-duanya itu yang memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan jenazah. Yang keempat adalah masalah menguburkan mayat. Menguburkan mayat. Kita sering mengikuti prosesi penguburan jenazah. Nah, sekarang kita membaca teorinya, yang meskipun mungkin ini hampir kita semua sudah melaksanakannya, tapi perlu juga mungkin ada yang kurang pas, perlu nanti kita memperbaiki kalau kita diberikan kepercayaan misalkan untuk membantu menguburkan jenazah. Ahkamud dafni salah satu. Hukum-hukum menguburkan jenazah itu ada 3. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah. Lho kok ono ngubur mubah? Untuk yang wajib itu adalah orang muslim dan orang kafir zimmi yang bukan siket, bukan teragan, yang
yang teragan itu dimaksud yang belum tampak bentuk penciptaan awal dari manusia. Itu yang teragan yang tidak wajib untuk dikuburkan. Yang wajib itu muslim dan kafir zimmi. Lah yang sunnah itu adalah asikat alladzi lam yadhhar fihi mabdal khalqi. Untuk yang teragan tadi itu hukum menguburkannya adalah sunnah, bukan wajib tapi sunnah. Untuk yang hukumnya mubah, yang boleh, itu adalah orang kafir harbi. Orang kafir harbi itu tidak wajib dikuburkan, jadi cuma boleh gitu aja. Cara misalkan gak dikuburno dipakakno asu ya ora apa-apa. Ini maksudnya tidak wajib dikuburkan itu ya memang tidak ada kehormatan. Illa idza ta'adza an-nasu bi raihati, kecuali kalau nanti aromanya itu mengganggu manusia, yaitu nanti hukum menguburkannya adalah wajib. Jadi mergo ambune ya kudu wajib dikubur. Jadi bukan karena penghormatannya tapi karena khawatir dengan aromanya. Aqallu dafni al-wajib, yang wajib di dalam menguburkan jenazah itu adalah hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai hatta la tambasahu wa ta'kulahu. Minimal menguburkan adalah lubang yang menutup atau menyamarkan atau menutup aromanya dan menghindarkan dari binatang buas, sehingga binatang buas itu tidak bisa mengeduk dan memakannya. Wala yakfi al-bina'u ma'a imkanil khabar. Jadi misalkan napa mek di isakjane iso dikubur tapi wegah dibangun ngono ae itu ya enggak cukup, enggak boleh. Misalkan di teles tutupi dicuri mbek napa lemah atau mbek cor ngono nggih. Nah, itu enggak cukup. Itu bukan termasuk dengan menguburkan. Jadi menguburkan itu sing wajib yaitu membuat lubang, bukan membangun di atasnya. Kaifiyatud dafni, cara menguburkannya itu ada dua cara. Yang pertama lahat, liang lahat, wasyuku dan liang cempuri. Syak, bahasanya syak. Kalau yang pertama itu lahat. Lahat itu adalah yang biasa kita sebut dengan liang lahat. Ayyahfaro ma yasau al-mayita fi asfali janibil qabri min jihatil kiblat ba'da ayyahfiro. Jadi setelah dikeduk kemudian dibuatkan lubang di sisi kiblat yang cukup untuk memuat mayit. Jadi dibuatkan lubang di sisi barat yang cukup untuk memuat mayit. Qadra qomatin wa bastotin, seukuran niki. Jadi jerone niku seukuran sak dedeg sak pengawe. Sak dedeg sak pengawe. Kira-kira lek ukuran dhiroknya itu 4,5 dhirok. 4,5 niku kira-kira 2 meter seperempat, sekitar 2 meter seperempat kira-kira nih. Waya abdolun minasyaki, dan liang lahat itu lebih utama daripada liang cempuri. Insolubat al ardu kal madinatul munawwarah, kalau memang tanahnya itu tanah yang keras seperti tanah di kota Madinah. Itu tanahnya keras sehingga kalau menguburkan itu ya liang lahat itu. Ya, liang lahat niku malih gak butuh napa blabak, gak butuh telisik. Langsung mai dilepokno, langsung ditutupi lemah kok dhuwur niku wis gak napa ndak sulit sebenarnya.
mek sing ngeduk paling wegah iki. Saya dikira-kira kendaraan itu apa? Kok mesti mek kotak ngono tok. Tapi yo gak apa-apa, intinya kan padha ae intinya. Cuma kalau nopo yang teorinya itu ya pakai liang lahat sama liang cempuri. Cempuri itu ayah firofi wasatil kubri kanari, mengeduk, menggali di tengahnya kubur semacam membuat sungai. Jadi wis kotak ngono iku, kotak terus dikeduk tengahnya niku lho, koyo nggawe kali, koyo nggawe kalen. Yang itu nanti cukup untuk memuat mayit dalam posisi miring. Nah, yang penting gak roboh, miring gitu. Tidak misalkan wong miring ku kira-kira ukurane pinten 20 atau 30 ngoten iki. 30 cm isak mboten niku ombone. Pun. Untuk wayakunu afdalu idza kanat al-ardu zukhwatan kama katil mukarramah. Kalau tanahnya itu rawan apa? Longsor, maka pakai model yang syik, model cempuri. Asyiki model cempuri ini. Niku semacam di Mekah. Mekah itu karena tanahnya berpasir. Sehingga kalau di model lahat itu dikekno bolongan longsor, Pun. Akmalu dafni as-sunnah. Kesunahan secara sempurna di dalam menguburkan. Tudau al-janazatu alal ardi inda muakhiratil qabri. Jadi yang pertama, jenazah itu diletakkan di tanah di sisi akhir kubur. Jadi lek kuburane ndek kene, misalnya madhep alur nggih. Daerah ndek kene, plek. Nah, jadi ndek sisi kidule iki sebut. Yuhmalu al-mayyitu minha min kibari ra'si. Terus dipegang mayit itu dari sisi kanan. Jadi di gawa sret. Esotoknya terus sikile sik mlebu terus. Jadi biasanya ya niki tapi nggih ningali gene nggih delok gene. Kadang ngene ku angel soalnya kene bok ana wit-witan. Tidak sing normal berarti nggih niku. Tindik ditelen di sisi itu terus di geser ngeten iki terus sing mlebu sikile dhisik. Waktu dela ilal qabri rijlahu awali sikil sret terus lagi sing sirai. Wa yudau birifkin ditaruh dengan cara yang halus ala jambi al aiman dimiring nonengen. Wa mustaqbilan lil kiblati dan dihadapkan ke kiblat bisodrihi wujuban. Hukumnya wajib menghadapkan ke kiblat dadanya. Jadi yang dihitung madhep kiblat itu dodone. Wa yaqulu alladzi yulhiduhu, dan orang yang meletakkan di dalamnya, yang meletakkan mayit itu dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku doane. Ketika masukkan mayit, doane Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu donga meletakkan jenazah. Wa yuhmalu isabatal kafni allati inda ra'sihi. Dipegang ujungnya kafan di sisi cekel ngene ngene. Ngene pocong yang sebelah di kepala, pocong yang kepala. Wa yakshifu khottahu al-aiman. Kemudian dibuka, jadi dibuka taline sing di sisi kepala niku. Taline sing di sisi kepala dicepot, dibuka. Terus pipi yang kanan itu diletakkan di tanah. Di pipi kanan diletakkan di tanah. Wa yuwassitu biwat ila binatin inihtija
ini taja ila dzalik, kemudian kalau perlu wayu wasitu dibantali. Nah, pipine lho ben iso nempel lemah, kadang kan gantung itu. Lah niku pipine dibantali dengan labina mbek tanah atau mbek botol. Wa yaj'aluhu qariban min hay'atir raqi. Di rodok di lek ngeten iki kan kadang rawan guling, dadi rodok di plengkungno titik. Di mayit itu rodok di plengkungno ben gak sampai guling. Rodok di plengkungno ben gak sampai guling. Sumaya suddu futahal qabri liyamna ihalatit turabi alaihi. Terus kemudian di napa? Sumaya suddu futahal qabri liyamna ihalatat turabi alaihi. Jadi kemudian di buntoni kuburan yang terbuka, di tanah yang masih terbuka itu dibuntoni biar nanti tidak kemasukan tanah dalam laharnya, tidak gak kemasukan tanah. Summa yulakinahu, kemudian ditalkin. Wa yahsu mandana minal qabri salasata hatiyatin. Terus kemudian untuk orang-orang yang ada di sekitar kubur niku sebaiknya menjawab atau segera menjawab apa yang dikatakan oleh yang menalkin. Di Syekhul Talqin itu begini: Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamal tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini biasa Pak Mudin. Saiki Pak Mudin gak ono sing nalkin sapa? Mudin lawas nggih. Oh nggih. Biasanya lelek ngrungokno ngene iki sing diwaca Mudin. Terus ya Abdullah utawa sapa jenenge Abdullah distingi kaya niku ngene buku-buku talqin niku. Dan seterusnya niku bahasane talqin. Di talqin niku ngurui mayit napa ngurui sing urip niku? Ya ngurui mayit, yang ngurui sing urip. Nah, karena orang meninggal itu dia masih bisa mendengar. Dia masih mendengar, tapi ruhnya itu bisa mendengar. Dia mendengarnya tidak menggunakan telinganya, tetapi menggunakan tapi ruhnya itu yang mendengar. Jadi yang dibaca oleh Mudin itu juga bisa didengar oleh orang yang meninggal itu. Bahkan wong rasan-rasan di sekitar iki ya krungu. Bisa lah ono. Oh, sing mati ngono iku sisi-sisi ono sing rada atur biasa nang ngene embong ngono. Bisa rasan-rasan. Pun niku ya krungu niku, hati-hati. Karena napa ruhnya orang yang meninggal itu lebih peka daripada ketika dia masa hidupnya. Di minha khalaqnakum. Nah niku terus minha khalaqnakum niku kene jawab Allahumma lakinahu indal mas'alah. Indal masalah, ya Allah ajarkan kami ketika kami ditanya. Wa fiha nu'idukum, ketika mudinnya atau yang menalkin itu mengucapkan wa fiha nu'idukum, kita berdoa Allahumma ftah abwabas samai li ruhi, ya Allah bukalah pintu langit untuk ruhnya. Jadi ruh itu nanti untuk bisa masuk ke alam ruh itu membuka pintu langit. Nah pintu langit itu tidak bisa terbuka kalau orang itu masih punya hutang. Makanya di depan itu disampaikan sebelum mayat itu dikuburkan itu sebaiknya sudah tidak punya tanggungan hutang. Jadi yang harus selesaikan terlebih dahulu itu justru adalah hutangnya. Sebelum dimandikan kalau bisa sudah beres, dia tidak punya tanggungan. Makanya wong ngutang itu ya kudu gelem nagih. Kadang-kadang wong ngutang itu sungkan deh arepe nagih. Justru kalau tidak menagih itu memberatkan mayat, kasihan.
kudune gelem nagih, kecuali kalau memang diikhlaskan. Nah, terus ketika napa yang menalkin itu mengucapkan wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kita menjawab, kita berdoa Allahumma jafil ardi an jambihi, ya Allah napa keringkan bumi an jambaihi, jafil ardi an jambaihi, napa iki artinya? Jafnu keringkan arti keringkan bumi dari lambungnya. Nah, itu kono ini maksudnya, ini majas nih pun. Masailun fil dafni, hal-hal yang berkaitan dengan apa menguburkan. Yundabu ayam kusa jama'atun ba'da dafni yas'aluna lahu at-tathbit wa yastaghfiruna lahu. Disunahkan bagi jamaah, jadi orang-orang yang mengiringi jenazah itu untuk diam sebentar untuk memintakan ampun kepada mayit. Di sini kan mari karo kita kan ngomong gurung mulih. Nah, terus jalukno sepuro. Terus maca Fatihah biasanya. Pun yahrumu tafnul naini min jinsaini bi qabrin wahidin haitsula mahramiyah. Haram menguburkan dua orang dari dua jenis dilanang karo wedok misalkan di dalam kubur yang satu, sekiranya itu bukan mahram, itu mahram. Dilek mbak karo adike, lanang karo wedok tapi mahram. Nah, itu juga tidak haram. Yukrahu al-julusu ala qabri muslimin, makruh duduk di atas kuburannya orang muslim, wawat'u dan menginjak kuburannya, wal iktika'u alaihi dan bersandar padanya. Itu kecuali jika memang ada hajat berarti ada kebutuhan. Seperti apa? Seperti tidak bisa melewati kepada satu kuburan kecuali harus dengan menginjaknya. Sehingga kalau begitu tidak makruh. Jadi menginjak kuburan itu pada dasarnya makruh. Itu kalau memang kalau memang ada jalan lain untuk menuju ke salah satu kubur. Kalau tidak bisa maka tidak makruh. Atau diperkirakan kubur mayatnya itu sudah hancur. Jadi diperkirakan kuburannya itu mayatnya sudah hancur. Lah ngene iku gak apa-apa. Misalkan ono tanggale. Misalkan tahunnya 1900 sowe. Berarti diperkirakan sudah hancur. Lek ngono iku ora apa-apa. Lek sing napa sik diperkirakan masih belum hancur sama sekali, maka hukumnya makruh menginjaknya. Terus untuk yang tadi sih yahrumu dafnut nain, berkaitan dengan menguburkan dua orang. Imam Romli demikian, yahrumu ingkana min jinsin wahid la haitsu la darurat. Kalau memang tidak ada darurat, menguburkan dua orang itu dengan satu jenis itu juga haram hukumnya. Di podo itu juga hukumnya haram kalau memang tidak ada darurat. Lek darurat gak apa-apa. Misalkan wis koyok zamane napa iku? Masal. Penguburan masal ngene kok. Nah, itu darurat itu, tidak apa-apa. Wa hadza fil ibtidah. Kalau demikian bagaimana? Misalkan wis
napa jeneng ngeduk kuburan. Ngeduk kuburan berarti ono dikeduk ono mayite sik utuh langsung ditumpuki meneh, itu juga hukumnya haram. Kecuali kalau memang secara napa jenazahnya itu sudah hancur sama sekali. Bahkan tulang-tulangnya juga sudah hancur, itu enggak apa-apa, ditumpuki enggak apa-apa. Nah, tapi begini. Walau hafarok kubron fawajata idhamal mayit. Jika misalkan ngeduk kuburan terus menemukan tulang belulang mayit sebelum sempurna mengeduk. Jadi arep ngeduk tibae ono tulang belulang yang belum hancur secara sempurna. Lah itu kalau ngeduke durung mari, maka dibalekno terus jangan diteruskan, terus kudu pindah ke tempat lain. Itu kalau masih belum hancur. Lais hancur gak apa. Itu lek ngeduke durung mari. Ngeduk durung mari. Lek ngeduke wis mari, misalkan wis sampai wis ngeduke sempurna tibae ketemu tulang. Nah, kalau sudah sempurna begitu bagaimana? Faja'alu fi janibil qabri, maka diletakkan di sisi kubur yang nanti misalkan lahate di kono dideren ngene sisi etan misalkan. Nah, di adohno titik. Di adohno ini sisi etan. Jadi tulang belulangnya tadi ditaruh di sisi etan, ikune di sisi kulon pun niku lek menemukan seperti itu pun. Terus yusanu wat ujaridatin hadroa alal qabil itiba. Sunnah meletakkan pelepah kurma yang hijau di atas kubur lil ittiba, karena Nabi pernah melaksanakannya. Dan ini yo gak ono pelepah kurma, yo apa? Pelepah klopo. Kan meh padha to wite. Utawa ya lek wong kene biasa kembang, ya, bunga. Karena ketika masih segar, masih hijau, itu semua makhluk termasuk niki napa termasuk bunga, termasuk daun, itu mereka bertasbih. Nah, diharapkan dengan tasbihnya itu memberikan manfaat kepada meringankan siksaan atau meringankan mayat dalam urusannya. Karena orang mati itu masih punya urusan. Wong urip ki urusane karo wong urip, wong mati urusannya karo malaikat. Urusannya karo malaikat. Lek urusan karo wong urip wis gak ono. Pun tusanu ziaratul kubur lidzakari mutlakon. Orang laki-laki sunnah secara mutlak untuk ziarah kubur. Sementara untuk perempuan disunnahkan ziarah ke makamnya Nabi atau orang soleh. Begitu juga kepada kerabat. Kerabat itu juga disunahkan. Wali dzalika famakruhat tun ziyaratuha. Maka selain itu hukumnya makruh. Ulama, nabi, kerabat. Pahlawan enggak ono ya. Pahlawan termasuk nopo? Orang soleh paling gitu. Nah, orang soleh mungkin. Nopo? Di tahun makam pahlawan itu muga-muga niku orang soleh. Tapi niku campur Kristen karo Muslim. Mboten didewekno niki. Kata campur niki. Oh gak didewekno sing lek ndek kuburan sing etan niku lak didewekno sing Muslim kali non Muslim.
Pun yahrumu naklul mayyiti li ghairi baladi alladhi mata fi. Haram memindahkan mayit ke lain negara, lain tempat selain di tempat wafatnya itu. Misalkan mati deh Antang, ya dikubur nih Antang. Illa idza kana bi qurbi Makkah, kecuali orang yang matinya di dekatnya Mekah. Nah, dekatnya Mekah niku maksudnya ispoe tanah haram di Mekah. Niku maka tidak boleh dibawa keluar. Lek mati di luar Mekah, maka boleh, tidak haram dipindahkan ke Mekah. Jadi kuburan di Mekah ini bukan nopo-nopo. Karena untuk mendekat agar berada di tanah haram. Atau di Madinah atau di Palestina, di Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis Palestina. Itu lek non jabone ku sebaiknya justru dibawa masuk. Dibawa ke dekat makamnya orang-orang yang soleh. Terus termasuk yang tidak haram niku, misalkan ya bukan misalkan wong di Mojokerto itu di kuburan itu saya bisa ziarah ini Rawulan. Jadi di roto ato saja nih pengen dikubur cedek sareane para wali itu ya oleh lek diizinkan karo niki juru kunci nih. Nah, itu ndak haram dipindahkan. Tapi kalau seperti mati di Surabaya misalkan itu sebenarnya haram hukumnya dipindah ke tempat lain di selain tempat meninggalnya. Pun halatu tumbasul mayit. Sekarang berkenaan dengan mendudah ya apa? Menggali gila. Bongkar ulang. Menggali ulang. Itu nanti hukumnya wajib pada beberapa hal. Pertama, lil ghusli idza lam yataghayyar, untuk dimandikan. Misalkan mayit itu kadung dikubur lali durung didusi, ya kan? Mudine si anyaran, guru pengalaman. Wis nglentak langsung mau dikafani, mau dikubur. Waduh, lali tiba durung didusi, kadung dipendem, itu wajib dibongkar. Kenapa? Terus mari dibongkar, terus didusi, lagi disolati. Lah misalkan mau kadung disolati ya nopo, sholatnya ndak sah karena durung mlebu waktune. Waktu masuknya menyolati jenazah itu setelah dimandikan, durung dimandikan belum masuk waktu. Pun litauji lil kiblat, dihadapkan kiblat. Misalkan kadung dipendem sing ndeleh gak pengalaman, kurang tahu roh, semua didueleh tiba-tiba melumah. Nah ini kudu dibongkar, diadapkan ke kiblat. Terus lil mali idza tufina ma'ahu, misalkan pas ada harta yang dikuburkan bersama dia. Misalkan mati ku gegem nopo ali-ali gegem mas, gegem duit 500 yo. Ini gegem ali-ali misalkan sampai mati gak kena dicepot misalkan. Nah itu harus dibuka, kudu dijogok. Lil mali idza tufina ma wa in qalla, bahkan meskipun cuma sedikit. Wa illam yutalib bi sahibu, meskipun si pemiliknya tidak mencari. Fayumbasu illa idza samah, maka digali kecuali kalau memang apa tidak layak, misalkan 500 mosok dijogok. Idza tala amalan, atau mayatnya itu masih di dalam tubuhnya itu ada harta, misalkan duwe gigi emas
Nah, jadi untune ono emasé. Wis kadung dikubur, nah itu maka wajib diambil. Lenjen nilainya banyak, misalkan separuh dari giginya ini emas apa ya? Saking bingungnya deleh emas itu akhirnya digawe untu. Atau misalkan dia menelan harta, misalkan mati niku polele keleleken inten, misalkan gitu. Jadi mati ngelek inten terus mati. Begitu dikubur sing mau cerita matine iku polele keleleken intene mungkin rodok landep. Nah, terus akhirnya wis kadung dikubur iku dibongkar. Dijugo eman-eman intene. Nah, gitu. Mahal. Pun itu dibedel langsung nih. Pun lil mar'ati idza dufina ma'hu janinuha. Perempuan yang dikuburkan dalam keadaan hamil dan ada kemungkinan bayinya itu masih hidup. Nah itu maka boleh dibongkar lagi. Dan untuk menyatakan bahwa bayi itu masih hidup atau tidak, itu harus ditanyakan kepada orang yang ahli. Jika memang dia mesti ini sih orang pasti ini, nah itu wajib dibongkar. Tapi yang menyatakan harus orang yang ahli. Supaya apa? Supaya tidak menjadi judul film beranak di dalam kubur, beranak dalam kubur. Repot bidane gak ono kalau bidane. Pun idza tufina fi ardin maghzubah, atau dia dikuburkan di tanah yang digosok, bukan tanahnya. Dan pemilik tanah itu meminta untuk dipindahkan, makanya harus dipindahkan. Ketika dikuburkan dengan pakaian yang digosok, terus ketika dikuburkan idza tufina kafirun fi, ketika orang kafir dikuburkan di tanah haram. Ono kafir mati di Mekah, terus kadung dikubur, itu harus dibongkar, diambil. Karena orang kafir tidak boleh masuk ke tanah haram. Terus idza khifa nabsuhu fayanbasu wa yadfanu fi ardin aminatin. Ketika ada kekhawatiran jenazahnya itu akan dibongkar oleh orang, tanah itu tidak aman, jadi rawan pencurian, bahkan rawan pencurian jenazah misalkan, yaitu kudu dijogo dipindah ke tempat yang aman. Pun wallahu a'lam bishawab.